Ini adalah beberapa tempat yang sangat istimewa di Kota Padang. Di kesempatan kali ini, aku ingin berbagi pengalaman seru saat menjelajahi destinasi wisata kali ini. Dimulai dari kebun teh, setelah itu masuk ke dalam gua kelelawar, hingga menikmati indahnya pantai Padang di sore hari. So, ini adalah perjalanan traveling yang wajib dikunjungi di daerah istimewa Kota Padang. Perjalanan kali ini kita mulai dari tepian Danau Singkara. Sebenarnya ada 2 jalur untuk lokasi yang bakal kita tuju. Tapi saya memilihnya untuk menyusuri tepian Danau Singkara dengan alasan cuaca yang cerah pada saat itu dan pemandangan yang sangat indah untuk dinikmati. Nah, yang belum tahu, lokasi Danau Singkara ini terletak di Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Nah, sebelum kita ke Goa Kelelawar dan menyoreh di Pantai Padang, kita bakal singgah ke kebun teh terlebih dahulu. Dengan estimasi perjalanan sekitar 2 jaman. Sebelumnya kita bakal melewati kota Solo dengan sejarah yang pernah kita baca bahwa kota Solo ini dikenal sebagai jalur perdagangan dan perlintasan penting di Sumatera Barat yang menghubungkan daerah pesisir dan pedalaman. Pada masa kolonial Belanda, Solo berkembang sebagai pusat distribusi hasil pertanian dan pemerintahan. Setelah Indonesia merdeka, Solo terus berkembang hingga resmi menjadi kota otonom pada tahun 1970-an. Dan sekarang dikenal sebagai kota kecil yang tenang sekaligus jalur menuju berbagai destinasi alam. Semakin mendekati tujuan utama kita, udara mulai terasa lebih dingin dari yang biasanya. Karena kita mengarah ke Alan Panjang, yang mana kita akan melewati kebun teh yang luas, pemandangan perbukitan, udara yang dingin. Makanya daerah ini dikenal dengan julukan Swissnya Sumatera Barat. Kalian wajib singgah ke sini, guys. Dan pada akhirnya kita memasuki kawasan kebun teh dan mencari tempat untuk singgah sebentar di tepi jalan untuk mengabadikan foto-foto bahwa kita pernah ke daerah ini. Setelah meninggalkan kawasan kebun teh, kita kembali melanjutkan perjalanan. Gak lama di sana, setelah itu kita lanjut lagi perjalanan menuju Gua Kelelawar, salah satu tempat yang ingin kita datangi di perjalanan kali ini. Jalan masih didominasi tanjakan dan turunan dengan pemandangan perbukitan sepanjang jalan. Nah, di sini ada yang seru, guys. Perjalanan kali ini bakal melewati salah satu jalur yang cukup terkenal dan viral di Indonesia, yaitu Kelok Satinjo Lawi.
Tak lama setelah itu, sekitar setengah jam, kita memasuki kawasan PT Semen Padang. Dari kawasan ini kita menuju Goa Kelelawar. Setelah perjalanan cukup panjang, akhirnya kita sampai di Goa Kelelawar. Kita parkir pas di depan gerbang masuk. Sebelumnya kita bakal beli karcis dengan harga per orang 10.000. Ini sudah termasuk parkiran motor ya. Secara umum Goa Kelelawar yang terletak di kawasan Indorong ini bukan tempat bersejarah besar seperti situs kerajaan atau peninggalan kuno. Tetapi tetap punya cerita asal-usul yang menarik. Kenapa disebut Goa Kelelawar? Yang pastinya banyaknya kelelawar yang tinggal di dalam goa. Dan sudah dari dulu masyarakat sekitar mengenalnya dengan nama tersebut. Goa ini dibentuk secara alami dari batu kapur selama bertahun-tahun. Sekarang mulai jadi salah satu tempat yang sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara. Kalau kalian lagi di Padang atau di kota Solo, coba sempatkan mampir ke Goa Kelelawar. Tempatnya simple, tapi punya daya tarik sendiri untuk dikunjungi. Next rute berikutnya kita melanjutkan perjalanan. Kali ini kita menuju Pantai Padang untuk menikmati suasana sore dan melihat sunsetnya yang sangat indah di kota Padang. Perjalanannya nggak cukup jauh dan kami sampai saat matahari mulai turun. Setelah perjalanan seharian, dan pada akhirnya kami memilih duduk santai di pinggir pantai. Nggak banyak aktivitas, cuma menikmati momen. Setelah kebun teh, jalan berkelok sampai ke goa, akhirnya perjalanan hari ini ditutup di sini. Dan hari ini kami cukup menutupnya dengan satu hal yang sederhana, menikmati senja di kota ini. Nggak banyak, tapi cukup untuk dinikmati. Sampai jumpa kembali di perjalanan berikutnya.